Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Ibu, Bapak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka review materi ke-7 dan ke-8 ya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya dan juga bisa juga kita terapkan sekurang-kurangnya dalam menganalisis ayat-ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk segenap orang tua kita, kemudian guru-guru kita, dan setiap orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Semoga Allah mudahkan semua urusan mereka dan juga urusan kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Sebelum kita lanjut review untuk sesi ke-7 dan ke-8, nah ada baiknya kita bahas sedikit ya latihan sangat ringan yang sudah kita sebarkan sejak hari Kamis yang lalu. Nah, saya yakin Bapak Ibu sedikit banyaknya sudah berusaha ya untuk mengubah kalimat ini ke dalam bahasa Arab. Nah, tentunya yang namanya proses belajar itu kan nggak mungkin langsung instan ya. Kita langsung bisa. Nah, jadi nggak masalah. Yang penting itu kita nggak berhenti untuk mencoba. Nah, itu syarat belajar bahasa Arab ini, tidak berhenti atau tidak mau berhenti untuk mencoba untuk praktek. Nah, itu ya. Jadi, ya saya juga pernah cerita juga sebelumnya, karena terkait dengan kaedah nahwu shorof ini, normalnya kalau di pesantren itu minimal belajarnya 4 tahun. Ya, normal belajarnya 4 tahun. Nah, sekarang kita coba belajarnya cuma 6 bulan. Nah, itu artinya materinya kita kompres. Nah, kita ambil yang sangat penting dari sekian banyak kaidah. Nah, dengan harapan kita nanti bisa membaca sendiri teks Arab itu gitu. Nah, sehingga kaedah-kaedah yang luar biasa luas itu nanti bisa kita baca sendiri gitu. Nah, jadi insya Allah apa yang kita bahas ini mewakili semua materi yang ada dalam ilmu nahwu dan shorof. Dan kalaupun masih kurang-kurang paham atau ada yang kurang, wah kok agak susah gitu ya. Nah, itu wajar ya Bapak Ibu. Karena kita proses belajar. Nah, insya Allah lama-kelamaan semua istilah yang kita sebutkan ini, nah Bapak Ibu akan lancar sendiri. Insya Allah. Amin. Oke. Nah, kemarin ada 2 soal pendek ya yang sudah kita bagikan. Nah, tugasnya adalah mengubah kalimat ini ke jumlah fi'liyah. Nah, kenapa saya pilih jumlah fi'liyah? Karena jumlah ini sangat mudah. Ya, jumlah fi'liyah. Nah, apa rumusan jumlah fi'liyah, Bapak Ibu?
Fi'il fa'il. Fi'il, fa'il, maf'ul ya. Nah, selalu itu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau jumlah isminya mubtada, Ada khobar. khobar. Nah, di sela-sela jumlah itu, nah nanti ada jar majrur, ada ma'tuf, kemudian ada apa namanya? Keterangan tempat misalnya. Nah, itu hanya tambahan saja. Yang induk kalimat itu tidak lebih dari 2 saja. Kalau tidak fi'liyah berarti ismiyah. Iya. Nah, sekarang kita akan coba mengubah kalimat ini menjadi jumlah fi'liyah. Nah, seperti biasa, kita harus tentukan dulu mana kalimat yang akan menjadi fi'il dan mana kalimat yang akan menjadi fa'il dan maf'ul. Ya. Nah, itu dulu. Nah, kalimatnya Muhammad, 2 orang Khalid, Abu Hudzaifah, Yashkur, beberapa mahasiswa, banyak guru laki-laki dan guru perempuan. Nah, mereka belajar ilmu nahwu dan shorof di Hadramaut pada bulan Ramadan dan Sya'ban. Nah, di sini kira-kira yang akan kita jadikan fi'il yang mana, Bapak Ibu? Belajar. Nah, belajar berarti belajar ini kita posisikan sebagai Fi'il. sebagai fi'il. Oke, belajar. Nah, sekarang pelaku dari belajar ini siapa? Atau kalau ada fi'il berarti harus ada fa'il. Nah, kira-kira mana fa'ilnya? Banyak Nah, ini ya. Nama-nama orang ini, nama-nama orang yang panjang ini. Nah, ini semuanya dikenai sebagai hukum fa'il. Ingat, dikenai hukum fa'il. Sekalipun posisinya tidak semuanya sebagai fa'il. Nah, karena kata yang sesudah huruf athof, nah itu namanya ma'tuf kan? Nah, oke, berarti ini semuanya dikenai hukum fa'il. Nah, sekarang belajar itu kira-kira muta'addi atau lazim, Bapak Ibu? Lazim. Belajar atau mempelajari. Lazim yang dimuta'adikan bukan Ustaz. Dia masuk, kalau belajar itu pasti ada objek yang dipelajari, Bu. Iya, ada. Nah, kalau gitu belajar itu muta'addi dia. Apalagi di sini disebutkan ya, ilmu yang dipelajari apa? Ilmu nahwu dan ilmu shorof. Nah, berarti ini sebagai maf'ul. sebagai maf'ul bih dia. Ya, sebagai maf'ul. Nah, lebihnya ini apa ini? Keterangan. Cuma keterangan saja. Di Hadramaut berarti keterangan tempat. Nah, keterangan tempat. Ya. Kemudian kalau pada bulan Ramadan dan Sya'ban, keterangan waktu. Sudah lengkap kalimatnya ya. Nah, tinggal sekarang kita ubah sesuai dengan pemetaan yang sudah kita buat ini. Nah, pertama belajar. Nah, belajar itu apa bahasa Arabnya, Bapak Ibu? Dirosa. Bisa darosa. Ya, boleh darosa. Darosa ini belajar. Boleh juga ta'allama. Bisa juga ta'allama. Ya. Nah, ini fi'il madhi semua nih. Nah, darosa atau ta'allama. Boleh dua-duanya. Nah, sekarang fa'ilnya Muhammad. Nah, Muhammad ini bentuknya mufrad, tasniyah atau jamak? Mufrad. Berarti kalau mufrad berposisi sebagai fa'il, tanda rafa'nya apa? Dhammah. Nah, berarti kita kasih dhammah. Ya, darasa Muhammadun, kemudian ada koma. Koma ini dalam bahasa Arab waw ya. Nah, waw ataf. Kemudian 2 orang Khalid. Berarti kalau 2 orang tasniyah, jamak taksir atau mufrad? Tasniyah. Nah, sekarang ada waw, huruf ataf. Berarti kata yang sesudahnya harus sama dengan kata sebelumnya. Nah, berarti sama-sama rofa. Tasniyah ketika rofa dengan apa, Bapak Ibu? Alif dan nun. Dengan alif dan nun kasroh.
Berarti bacanya wa khalidani. Nah, gitu. Khalidani. Nah, Betul. khalidani karena dia harus sama-sama rofa dengan Muhammadun. Nah, kenapa? Karena dia dihubungkan oleh huruf atof. Nah, jadi khalidani sebagai maktuf, Muhammadun sebagai maktuf alaih. Nah, gitu ya. Kemudian ada koma lagi, berarti waw lagi. Nah, kemudian Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah, kira-kira dari 10 isim mu'rab, Abu Hudzaifah masuk golongan apa dia? Ma'usid. Yang 6. Nah, Abu, ini satu kata atau dua kata, Bapak Ibu? Dua Kata. Abu Berarti Hudzaifah. Abu, Dua ya, kata. berarti Abu Abu. Nah, kalau Abu berarti dia apa itu? Sofa. Ya, yang abunya dulu sebagai isim yang isim yang 6. Karena dia terletak sesudah waw atof, berarti hukumnya harus sama dengan maktuf alaih. Nah, maktuf alaihnya rofa, berarti Abu. berarti abu. Isim yang 6 ketika rofa dengan Wow. waw. Berarti abu lagi dia, abu. Oke, nah sekarang Hudzaifah. Kira-kira Hudzaifah posisinya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Ingat, isim yang 6 itu dia selalu mudhafun ilaih dari dia selalu idhofah kepada kata setelahnya. Ya. Nah, itu ketentuan dari isim yang 6. Berarti Hudzaifah jadi apa? Jadi mudhof ilaih. Jadi mudhafun ilaih. Nah, sekarang kita lihat jenis kata Hudzaifah ini apa, Bapak Ibu? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Isim alam. Karena dia isim alam yang menunjukkan makna perempuan. Buktinya ada ta marbutoh di akhirnya. Nah, sekarang isim ghairu munsharif ketika jer itu tanda jernya apa, Bapak Ibu? Fathah. Berarti bacaannya Abu Hudzaifah. Bukan Abu Hudzaifatin ya. Karena Hudzaifah menjadi mudhafun ilaih, hukumnya jer, tanda jernya fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim ghairu munsharif. Oke, sekarang ada koma, berarti waw lagi. Yashkur. Nah, ini yashkuru, yashkuron atau yashkurun? Yashkuru ya. Kenapa yashkuru, Bapak Ibu? Nah, karena dia maktuf lagi kepada Muhammad. Nah, mengikuti Muhammad ya. Tapi di sini enggak tanwin. Kenapa ini? Karena itu isim ghairu munsharif. Lagi-lagi karena dia sebagai isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Isim alam. Polanya karena dia bentuknya seperti bentuk fi'il. Yashkuru. Nah, dia sewazan dengan yaf'ulu. Ya, yaf'ulu itu fi'il mudhari'. Kalau ada nama orang atau nama benda yang bentuknya sama dengan fi'il, maka dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Nah, wa yashkuru. Kemudian ada koma, berarti waw lagi. Beberapa mahasiswa. Mahasiswa itu bisa tolibun ya. Kalau beberapa mahasiswa berarti jamak taksir. Nah, berarti watullabun atau tullabu. Tullabun. Ya, tidak ada pelarang tanwinnya. Ya, watullabun. Oke. Kenapa rofa? Karena lagi-lagi maktuf kepada Muhammad. Oke, terus banyak guru laki-laki. Wa mudarrisuna. Ya, mudarrisuna sebagai jamak jamak mudzakkar salim. Mudarrisuna. Kenapa pakai waw dan nun bukan ya dan nun? Karena dia dalam kondisi rofa atau marfu ya, maktuf kepada
Muhammadun. Oke, nah mudarrisuna. Oke, wow lagi. Dan banyak guru perempuan. Berarti mudarrisa. Tuh. Nah, mudarrisatan atau tin atau tun? Tun. Ah, tun. Ya, mudarrisatun. Nah, mudarrisatun karena jamak muannas salim ketika rofa itu dengan dhammah. Kenapa tanwin, Bu? Karena tidak ada alif lamnya. Nah, karena tidak ada alif lamnya. Oke, wa mudarrisatun. Oke, sudah sampai sini nih. Fa'ilnya sudah selesai. Berarti yang belum apa? Maf'ul bih. Nah, sekarang ilmu nahu. Apa bahasa Arabnya ilmu nahu? Ah, Nah, sekarang ilmu atau ilmi? Ilma. Ingat, ilmu ini kira-kira isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas atau apa, Bapak Ibu? Isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad ketika nasab dengan Fathah. Ilman Nahwi. Nah, ini. Ilman Nahwi. Kenapa wi? Mudhafun ilaih, ya. Ilma berarti tidak boleh bertanwin karena dia menjadi mudhaf. Posisi utamanya sebagai maf'ul bi, sampingannya sebagai mudhaf. Dan mudhaf itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, harkatnya sesuai dengan posisinya. Nah, karena dia sebagai maf'ul, nah itu makanya dia berharkat fathah di sini. Ilman nahwi sorfi. Kenapa fi, Bapak Ibu? Mudhof ilaih, ataf. Ma'tuf kepada nahwi. Nah, gitu ya. Ma'tuf kepada nahwi. Oke, terus di Hadramaut. Fi Hadramaut. Fi Hadramaut. Ini Hadramautin atau mau apa ini? Hadramauta. Nah, kenapa Bukannya Hadratul Maut ya, Ustaz? Bukan Hadratul Maut, ini nama tempat, Bu. Ya. Oh iya. Hadramauta. Nah, dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Nah, kenapa dia masuk ghairu munsharif? Karena nama tempat alam. Karena dia tarkib mazji. Nah, tarkib mazji namanya. Susunan dari dua kata di mana kata keduanya menggantikan ta marbutoh dari kata pertama. Jadi asal Hadramaut ini adalah hadratun dengan mautun. Nah, jadi ketika mereka digabung, maka mautunnya itu menempati ta marbutoh dari hadroh. Nah, jadi ketika digabung maka namanya disebut dengan tarkib mazji. Dan tarkib mazji dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Nah, itu makanya Hadramaut, ya. Boleh diulangi kembali Ustaz, penjelasannya tarkib majzi. Mazji, Mbak, ya. Oke. Mazji. Ya, tarkib mazji itu adalah susunan kata yang awalnya terdiri dari dua kata. Nah, di mana kata kedua menempati ta marbutoh dari kata pertama. Nah, misalnya Hadramaut, ya. Asal Hadramaut ini adalah hadratun dengan mautun. Ya, hadratun dengan mautun. Tunnya marbutoh. Nah, seperti itu. Hadratun. Ya, pakai ta marbutoh. Nah, ketika keduanya digabung, nah ini proses gabungnya karena dijadikan nama tempat ya di Yaman, maka ta marbutohnya dibuang, kemudian mautnya disatukan. Sehingga dia menjadi satu kata. Nah, ketika dia menjadi satu kata, maka dia disebut dengan tarkib mazji, yang mana dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Itu untuk menghilangkan ta marbutohnya ya Ustaz tujuannya? Ya, menghilangkan ta marbutohnya, kemudian menjadikannya sebagai satu kesatuan. Terima kasih. Nah, ya. Nah,
Masih ingat Bapak Ibu rumus isim ghairu munsharif ketika jar dengan Fatah. dengan fathah. Nah, itu makanya hadramauta. Ya, hadramauta. Oke, terus kita lanjut dikit lagi pada bulan Ramadan dan Sya'ban. Berarti fi syahrin atau syahri? Syahri. Syahri. Kenapa enggak tanwin? Ramadan. Mudhaf. Karena mudhaf. Nah, karena dia sebagai mudhaf. Ya, sebagai mudhaf dari Ramadan. Nah, sekarang Ramadanin atau Ramadana? Ramadana. Ramadana. Karena dia mudhafun ilaih. Hukumnya jar, tanda jarnya fathah. Karena dia isim ghairu Ghairu munsharif. munsharif. Nah, kenapa dia ghairu munsharif? Isimnya ada alif dan nun. Nah, isim yang diakhiri oleh alif dan nun, tapi dia bukan tasniyah. Oke, terakhir Sya'ban, Bu. Nah, wa Sya'ban. Nah, gitu ya. Fi syahri Ramadana wa Sya'ban. Nah, seperti ini aja. Mudah ya? Nah, sangat mudah. Darasa Muhammadun wa Khalidani wa Abu Hudzaifata wa yashkuru wa tullabun wa mudarrisuna wa mudarrisatun ilman nahwi was sarfi fi hadramauta fi syahri Ramadana wa Sya'ban. Nah, seperti itu. Nah, ya, silakan, Pak. Yang an-nahwi itu kan dia mudhaf ilaihnya harokat kasroh karena tunggal ya. Nah, kalau enggak tunggal itu harokatnya apa? Yang apa? Suka main bola ya? Yang nahwi. Oke. Bang itu was lovely. Sebentar. Next, Kakak Resti, please turn on your camera and also your microphone. Ada yang ganggu suara ya. From hello. Oke, silakan, Mbak. Yang an-nahwi itu dia mudhaf ilaihnya kan kasroh itu karena tunggal. Nah, kalau nggak tunggal itu gimana? Ya, nahwi ini kan dia mudhafun ilaih dari ilma. Nah, kenapa dia di sini berharkat kasroh? Karena dia berbentuk isim mufrad. Ya, berbentuk isim mufrad. Isim mufrad ketika dia jar. Nah, ingat kembali lagi ke rumus isim mufrad, Mbak ya. Ketika dia mufrad, tanda jarnya adalah kasroh. Nah, itu makanya dibaca nahwi. Nah, kalau seandainya mudhafun ilaih itu tasniyah, nah itu tanda jarnya beda lagi. Tanda jarnya ya dan nun kasroh. Nah, gitu. Oh, berarti lihat dari pembagian isim mu'rabnya ya? Ya, kembali lagi ke sana, Mbak. Jadi semua isim dimanapun posisinya nanti kita kembalinya ke rumus yang 10 kemarin. Nah, itu makanya saya bilang rumus perubahan yang 10 itu, isim mu'rab yang 10 itu sangat penting. Ya, sangat penting. Nah, sehingga itu harus diulang-ulang terus. Harus diulang dan kalau bisa di luar kepala semua itu. Yang 10 isim itu. Nah, jadi karena dia isim mufrad, berarti ya isim mufrad ketika jar itu tanda jarnya kasroh. Nah, itu makanya dibaca ilman nahwi. Ustadz. Ya, silakan. Untuk yang 10 isim itu ada di pertemuan yang keberapa ya, Ustadz? Itu ada di sesi ke-3 sampai ke-6, Mbak. Itu nama isimnya apa, Ustadz? Maksudnya yang 10 itu isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannas, isim yang 6, isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus, kemudian isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Oh, ya, Ustadz. Nah, 10 itu. Masing-masingnya punya rumus perubahan. Nah, ya, Ustadz. Untuk yang ghairu munsharif itu di pertemuan keberapa, Ustadz? Maaf, Ustadz. Isim ghairu munsharif itu sesi ke-5. Oh, ya, Ustadz. Makasih, Ustadz. Ya, nanti bisa dicek ulang, Mbak. Ya, Ustadz. Oke. Nah, ini yang nomor 1 ya. Kira-kira benar semua, Bapak Ibu?
Itu ada Salah fiilnya nggak semua, Ustaz? Ustaz. Pasti benar. Nggak masalah Bu. Yang penting kita berusaha gitu ya, berusaha. Mana yang kurang benar, nah itu biasa. Namanya orang belajar pasti nggak selalu benar semua kan? Iya, saya lupa ternyata bukan harkatnya ya Ustadz. Ya. Aduh, ternyata bukan harkat yang mengikuti atofnya. Oh iya, yang Itulah salahnya saya tadi. jadi maktuf Ya, itu kaidahnya. dia mengikuti hukum kata sebelumnya. Yang Iya. dia ikuti bukan harkat akhir, tapi hukum. Jadi kalau maktuf alaihnya rofa, maka maktufnya itu juga rofa. Nah, sampai berapapun maktufnya nanti rofakan semua, Bu. Misalnya maktufnya 9, ya udah 9-9-nya rofakan semua. Betul ya. Nah, Itu lupanya tadi itu. Iya. Salah semua deh. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya, silakan Bu. Ini kan kalau misalnya tadi belajar itu adalah muta'addi ya. Ya. Nah, tapi kan misalnya ada yang dibilang saya sedang belajar gitu. Berarti itu tetap muta'addi begitu? Kalau itu sepertinya kan nggak perlu objek. Kalau sedang belajar itu bentuknya mudhari namanya, Bu. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, yadrusu. Nah, misalnya yadrusu. Kalau yadrusu berarti sedang belajar. Nah, yang nggak perlu objek itu kan Ustadz ya? Perlu juga. Jadi faedah muta'addi lazim itu dia berlaku untuk semua pecahan dari fiil itu, Bu. Jadi kalau fiil madinya sudah muta'addi, mudhari amarnya itu juga otomatis muta'addi. Nah, gitu. Jadi sekalipun darasa ini kita ubah menjadi fiil mudhari, tetap saja mudhari'nya faedahnya muta'addi. Kalau misalnya, tapi kan misalnya belajar itu, Ustadz kan kalau identifikasinya adalah perbuatan dilakukan oleh semua anggota badan. Ya. Berarti itu kan lazim, Ustadz. Itu bukan standar baku sebenarnya, Bu. Oh. Yang kita sebutkan kemarin itu bukan standar baku, tapi itu standar umum saja. Ya, biasanya perbuatan yang dilakukan oleh semua anggota badan secara bersama-sama, nah itu biasanya lazim. Iya. Nah, tapi tidak semuanya juga seperti itu. Iya. Karena belajar pada dasarnya hanya menggunakan satu sebenarnya, yaitu pikiran, otak, ya kan? Jadi ketika kita belajar, pasti ada objek yang dipelajari. Nah, objek yang dipelajari itu namanya maf'ul. Nah, jadi otomatis belajar itu muta'addi dia. Muta'addi ya. Oh, nah, ya, gitu. Saya bingung tadi. Iya. Ya, Bu. Baik. Terima kasih, Ustaz. Saya mau tanya. Ya, silakan, Bu. Untuk yang maktuf itu yang disebutkan maktuf ilaih itu yang mana, Ustaz? Nah, yang sebelum waw atau yang sesudah waw, Ustaz? Oke. Jadi maktuf itu adalah setiap kata sesudah huruf ataf. Nah, karena huruf atafnya di sini waw, berarti maktufnya adalah khalidani. Nah, jadi khalidani maktuf. Nah, kemudian tempat pengatofan, nah itu disebut dengan maktuf alaih. Nah, biasanya dia berada sebelum huruf ataf. Nah, berarti di sini yang maktuf alaihnya adalah Muhammadun. Jadi Muhammadun maktuf alaih, khalidani sebagai maktuf. Nah, kemudian Abu di sini maktuf alaih, maktuf lagi dia. Mana maktuf alaihnya? Muhammadun. Nah, jadi maktuf alaih itu selalu kata yang pertama dari sekian banyak rangkaian ataf maktuf. Nah, seperti itu. Berarti semuanya itu baliknya ke Muhammad ya, Ustaz? Nah, semua kata yang setelah ini, yang mana dia satu martabat, nah, semuanya itu disamakan hukumnya dengan Muhammad, dengan maktuf alaih. Karena Muhammad rofa sebagai fa'il, maka maktuf yang sesudahnya semuanya wajib kita rofakan. Kalau dia tasniyah, berarti kita kasih alif dan nun kasroh. Kalau dia isim yang 6, kalau kita rofakan dengan waw. Kalau isim ghairu munsharif dengan
Dhammah tanpa tanwin. Kalau jamak taksir dengan dhammah. Kalau jamak mudzakkar dengan waw dan nun fathah. Kalau jamak muannas dengan dhammah. Nah, jadi rumus rofa, nasab, khofat itu harus matang gitu ya. Di luar kepala ya Ustaz. Harus di luar kepala. Sehingga nanti kalau kita mengatofkan sebuah kata ke kata sebelumnya dan bentuknya berbeda, nah kita tahu tanda rofaknya apa gitu. Ya. Ustadz, ya. Untuk huruf wawunya itu disebutnya huruf atof ya Ustadz? Ya, wawunya huruf atof, kata sesudahnya disebut dengan ma'tuf, dan kata sebelumnya disebut dengan ma'tuf alaih. Ya, Ustadz. Nah, gitu. Satu lagi Ustadz. Ya. Untuk yang ini kan fiilnya itu darosa ya Ustadz di awal. Ya. Untuk Muhammad sampai mudarrisatun itu adalah fa'il ya Ustadz? Dia dihukumi hukum yang fa'il secara tulisan di sini hanya Muhammad. Oh iya Ustadz. Nah, sementara kata yang Khalidani, Abu Hudzaifah, Yashkuru dan lain-lain sampai mudarrisat, ini posisinya secara analisis teksnya itu sebagai ma'tuf namanya. Walaupun secara hakikat mereka semua ini kan sebagai pelaku kan. Nah, mereka ini fa'il semua sebenarnya. Tapi secara analisis teks, nah kata yang sesudah waw atof itu posisinya disebut dengan ma'tuf. Nah, jadi kita nyebutnya bukan fa'il di sini. Khalidani fa'il, bukan. Khalidani posisinya ma'tuf, hukumnya rofa, tanda rofaknya alif dan nun kasroh, alasannya karena dia isim tasniyah. Nah, gitu. Berarti yang sesudahnya itu bukan fa'il ya Ustaz? Nah, sesudahnya itu bukan fa'il, tapi hanya ma'tuf. Dari yang ilmanya itu maf'ulun bih ya Ustaz? Nah, ilmanya maf'ul bih, nahwinya sebagai mudhofun ilaih. Nah, sorfinya sebagai apa ini? Ma'tuf kepada an-nahwi. Ya. Nah, gitu. Dan fi hadro mautnya itu isim makan. Nah, hadramaut majrur dengan fi. Nah, majrur dengan fi. Tanda jarnya apa, Bu Sofi? Fathah. Ya, kenapa fathah? Karena dia isim ghairu munsharif. Nah, kenapa dia ghairu munsharif? Karena dia tergolong sebagai tarkib mazji. Nah, yang tadi kita jelaskan ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipaham. Ya, sama-sama, Mbak. Nah, ini contoh yang pertama ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, ini lebih mudah lagi nih. Abu Yusuf, Ummu Maimunah, Yansur, beberapa orang laki-laki dan seorang pemuda dari Mekah itu sedang menolong 2 orang perempuan di 2 lapangan sekolah pada hari Sabtu dan Ahad. Nah, jangan pahami kalimat ini sesuai dengan struktur bahasa Indonesia ya. Ini aneh ini kalimatnya. Tapi pahami ini sebagai bahan praktek bahasa Arab. Nah, sekarang kita tentukan Bapak Ibu. Di sini ada fiil kah? Ada. Mana fiilnya, Bu? Mereka sedang menolong. Nah, sedang menolong. Ya, sedang menolong sebagai fiil. Ya, sedang. Nah, kalau sedang berarti fiilnya mudhari. Oke. Sekarang kalau fiil pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya, Bu? Nama orang. Nah, fa'ilnya Abu Yusuf. Nah, sampai sini ya. Nah, sampai sini dia dikenai hukum sebagai fa'il. Oke, kemudian menolong muta'addi atau lazim? Muta'addi. Berarti dia butuh kepada objek. Kira-kira objeknya mana, Bu? 2 orang perempuan. 2 orang perempuan sebagai objek. Nah, kemudian di 2 lapangan sekolah. Keterangan tempat. Nah, ini keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Oke, kemudian pada hari Sabtu keterangan waktu. Nah, pada hari Sabtu keterangan waktu ya. Jadi lengkap semua di sini. Nah, ini sebagai kok hilang semua.
sudah kita ini aja ya. Nah, pertama sedang menolong. Berarti ini sebagai fiil ya. Nah, sebagai fiil. Oke, kita ubah dulu. Berarti kalau sedang menolong nasoro atau yansuru, Bu? Yansuru ya. Yansuru. Oke. Yansuru siapa fa'ilnya? Abu Yusuf. Nah, kira-kira Abu, Abi atau Aba ini? Abu ya, karena dia isim yang 6. Isim yang 6 ketika rafa dengan waw. Oke, terus Yusuf sebagai apa Yusuf? Mudhafun ilaih. Berarti Yusufin atau Yusufa? Yusufa, karena dia isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ketika jer dengan fathah. Oke, Abu Yusufa. Oke, terus ada waw. Ummu Maimunah. Ummi atau ummu atau umma, Bu? Nah, ummu ya. Ummu. Kenapa ummu? Karena dia maktuf kepada Abu. Maktuf kepada Abu. Ya, maktufnya kepada Abu. Karena abunya rofa, maka maktufnya juga harus rofa. Karena ummu ini isim. Mengikuti kalimat pertama ya Ustaz ya. Nah, dia ngikutin kalimat kata pertama ya. Iya, dia ngikutin kata abu ini, Bu. Karena abu ini rofa, maka ummunya juga harus rofa. Tapi tanda rofa ummu dengan abu ini beda. Kalau abu apa tanda rofanya? Wow. Kenapa wow? Karena dia karena dia isim yang 6. Kalau ummu apa tanda rofanya, Bu? Dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, gitu ya. Karena dia isim. Jadi kalau pertama rofa semua gitu ya. Nah, kalau yang pertamanya rofa sampai ke ujungnya rofa semua, Bu. Oh, iya. Nah, gitu tinggal ya. menyesuaikan nanti apa tandanya gitu ya. Ya. Nah, konsepnya mudah sekali kan? Iya. Mudah kalau lagi dengan Bapak. Tapi suka lupa. Biasa, Bu. Masumiyal insan bil insan illa linisyanihi. Tidak dinamakan manusia dengan manusia karena pelupaannya itu. Iya, banyak banget soalnya perubahan-perubahannya. Iya, Bu, 10 doang. 10 doang sih. Nggak sebanyak huruf jer. Huruf jer 20. Dibagi tapi 10 tapi dibagi-bagi ada cabang-cabangnya. Iya. Oke. Nah, sekarang berarti wa ummu ya. Ummun atau ummu? Tanwin atau enggak tanwin? Enggak tanwin karena dia mudhaf. Nah, berarti maimunatin atau maimunata. Maimunata. Ya, karena dia mudhafun ilaih. Tapi kenapa dengan fathah, Pak? Mudhafun ilaih tapi dengan fathah. Karena dia isim ghairu munsharif. Oke, terus yansur wayansuru. Lagi-lagi enggak tanwin. Kenapa ini enggak tanwin? Isim ghairu munsharif lagi. Oke. Karena dia berpola fiil ya. Oke, terus dan beberapa orang laki-laki. Warijalun. Ya, warijalun. Nah, warijalun maktuf kepada abu. Nah, oke, warijalun. Oke, terus seorang pemuda. Nah, pemuda itu boleh syab, boleh juga al-fata. Ya, wal fata. Masih ingat al-fata ini masuk golongan apa dia, Bapak Ibu? Isim maksur ya. Isim maksur. Bacanya wal fata'u atau fata saja, Bu? Wal fata. Dia rofa, tanda rofaknya apa ini? Dhammah muqaddarah karena dia isim maksur. Nah, isim maksur itu isim yang diakhiri oleh huruf alif dan huruf sebelumnya berharkat fathah. Nah, oke. Wal fata min
Makkata. Min Makkata. Nah, tadi saya lihat ada yang nulis tugas Makkahnya dikasih alif lam. Nah, seperti ini. Apakah masih penting? Apakah masih perlu Makkah kita kasih alif lam? Tidak perlu. Nah, kenapa tidak perlu? Karena Makkah ini sudah ma'rifah. Nah, dia sudah ma'rifah, dia sudah isim yang khusus. Nah, sementara alif lam itu tujuannya adalah untuk mengkhususkan sebuah kata ya. Nah, jadi kalau sudah khusus nggak usah lagi pakai alif lam. Nah, itu makanya Makkah itu nggak pakai alif lam ya, Bapak Ibu. Nah, jadi bacanya min Makkata. Ya, dia majrur, tanda jarnya fathah karena dia isim ghairu munsharif. Nah, oke, sampai di sini selesai nih. Selesai fa'il ya. Nah, sekarang dua orang perempuan. Imro'atani atau imro'ataini? Imro'ataini. Ya, karena dia sebagai maf'ul. Nah, hukumnya nasab, tanda nasabnya ya dan nun kasroh. Alasannya karena dia isim tasniyah. Nah, isim tasniyah karena dia mengandung makna dua ya. Oke. Kemudian di dua lapangan sekolah. Lapangan apa, Bu? La'bun. Nah, lapangan itu mal'ab. Mal'abun. Karena diawali oleh fi, maka nah, tapi dia dua lapangan ya. Berarti fi mal'abaini. Nah, fi mal'abaini. Asalnya fi mal'abaini. Ya, asalnya fi mal'abaini. Nah, oke. Tapi setelahnya ada sekolah. Sekolah ini sebagai apa ini? Lapangan sekolah. Berarti sebagai mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Nah, ingat. Kalau dia mudhofnya berbentuk tasniyah, maka kaidahnya nunnya harus dibuang. Nah, berarti yang benar bacaannya adalah fi mal'abayil. Fi mal'abayil madrasati. Masih ingat Bapak Ibu harkat apa namanya yi ini? Takhallus. Nah, harkat takhallus. Kenapa dengan kasroh? Karena harokat aslinya. Nah, karena kasroh adalah harkat asli untuk takhallus. Fi mal'abayil madrasati boleh? Boleh. Alasannya, Bu? Yang ringan. Nah, karena ringan. Tapi kalau fi mal'abayul madrasati nggak boleh. Tidak bisa karena tidak ada alasannya. Sebelumnya karena huruf sebelumnya tidak berharkat dhamma. Nah, fi mal'abayil madrasati pada hari Sabtu dan Ahad. Nah, fi yaumis sabti wal ahadi. Nah, sabti wal ahadi. Nah, gitu ya. Ahadinya kenapa ahadi? Karena dia ma'tuf kepada Sabti. Nah, Sabtinya kenapa Sabti bukan Sabtu? Mudhafun ilaih dari yaumi. Nah, seperti ini. Sangat mudah sekali. Ustaz mau tanya. Ya, silakan, Pak. Untuk yang harokat takhallus itu masih belum mengerti, Ustaz. Nah, harkat takhallus itu harkat pelepas pertemuan dua huruf yang sukun di tengah bacaan. Nah, tadi kan harusnya kan gini bacaannya. Fi mal'abai al-madrasati kan? Nah, di tengah-tengah kan ada dua huruf sukun bertemu. Ada ya sukun, kemudian ada alif lam. Nah, di dalam bahasa Arab, kalau kita menghubungkan dua kata, di tengah-tengahnya itu tidak boleh ada dua huruf yang sukun. Nah, solusinya gimana? Solusinya harus kita berikan harkat takhallus namanya. Nah, harkat takhallus itu boleh fathah, boleh kasroh, boleh dhammah. Tapi harus tahu alasannya. Kalau harkat takhallus kita kasih kasroh, ya, nah itu alasannya adalah karena kasroh itu harkat asal untuk takhallus. Nah, itu satu. Kemudian kalau harkat takhallus kita kasih fathah,
Nah, itu alasannya karena fathah itu adalah harkat yang paling ringan. Oke. Kemudian kalau kita kasih dhamma, nah alasannya karena mengikuti huruf sebelumnya. Nah, sehingga pada contoh fi mal'abai ini tidak bisa dibaca dhammah. Fi mal'abayul madrasati nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena huruf sebelumnya bukan berharkat dhammah. Nah, harkat takhallus baru bisa dibaca dhammah kalau sebelum huruf sukunnya itu berharkat dhammah. Nah, kemarin kita contohkan wa'alaikum ya contohnya. Nah, wa'alaikumussalam. Nah, di sini boleh asalnya kan wa'alaikum assalam ya. Nah, di sini kenapa boleh wa'alaikumussalam? Karena harokat. Karena sebelumnya. Nah, karena sebelum huruf yang sukun pertama itu berharkat dhammah. Nah, jadi bisa dia. Jadi kalau kondisinya seperti wa'alaikumussalam ini, maka bacaan harkat takhallusnya boleh 3. Boleh wa'alaikumissalam, boleh wa'alaikumassalam, kemudian boleh wa'alaikumussalam. Nah, yang penting kita tahu alasannya apa. Oh, boleh 3-3-nya Ustaz ya? Boleh 3-3-nya. Waalaikumsalam boleh, waalaikumsalam juga nggak masalah, waalaikumsalam itu yang sering diucapkan. Kalau yang mal'abayil madrasati itu boleh Ustaz? Nah, kalau ini boleh 2. Hanya boleh 2. Ya, boleh mal'abayil madrasati, boleh juga fi mal'abayil madrasati. Tidak boleh mal'abayul. Kenapa tidak boleh? Karena ba-nya tidak dhammah. Nah, kalau ini alaikumussalam boleh dhammah karena kafnya dhammah. Berarti untuk yang huruf sebelumnya dhammah itu bisa menggunakan 3. ketiganya Ustaz. Kalau huruf sebelumnya fathah hanya 2. Boleh kedua. Kalau huruf sebelumnya kasroh Ustaz? Boleh 2 juga. Oh, boleh 2. Duanya itu yang boleh fathah, boleh kasroh. Oh iya Ustaz. Nah, contohnya minal masjid misalnya. Ya, minal masjid. Nah, ini asalnya kan min sama al masjid kan? Ya. Ini boleh dibaca minal masjidi, boleh dibaca minil masjidi. Tapi tidak bisa dibaca minul masjidi. Nah, gitu. Ya, Mbak. Oke, masih ada Bapak Ibu? Ustaz. Ya, silakan Bu Sofi. Fiilnya kan mufrad ya, Pak. Ya, yansuru. Tapi maf'ulnya banyak banget itu. Iya. Ya pengaruh ya, Pak. Fa'ilnya banyak gitu, Bu ya. Nah, ini kan kaedah yang sudah mungkin pernah saya sebutkan juga ya. Jadi dalam jumlah fi'liyah, fi'il selalu tunggal sekalipun fa'ilnya banyak. Kaidah ya, Pak ya. Itu kaedah, Bu. Jadi fi'il selalu tunggal sekalipun fa'ilnya berbentuk musanna ataupun jamak. Nah, gitu. Jadi nggak usah juga yansuru kita jamakkan yansuru. Nah, nggak usah. Nggak usah, iya. Nah, nggak usah. Ini nggak lazim. Nggak lazim dalam bahasa Arab. Fi'il dalam jumlah fi'liyah, ketika fa'ilnya banyak, fi'ilnya dijamakkan juga. Nah, itu nggak lazim. Nah, nggak lazim itu maksudnya nggak biasa digunakan gitu. Dalam bahasa Arab kebiasaan itu nggak ada digunakan. Nah, sehingga cukup yansuru saja, Bu. Nah, yansuru Abu Yusufa wa ummu Maimunata wa yansuru wa rijalun wal fata min Makkata imra'ataini fi mal'abayil madrasati fi yaumis sabti wal ahad. Nah, seperti itu. Ini mudah sekali kalimatnya. Oke, masih ada Bapak Ibu? Silakan. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Khairul. Tapi Ustaz tentang ayat Al-Qur'an. Oh ya. Boleh, Pak. Qul huwallahu ahad. Terus ayat kedua itu kan Allahus Somad yang tertulis. Tapi ada beberapa orang yang membaca illa. Itu boleh enggak Ustaz? Illahus Somad. Gimana maksudnya? Illahus Somad. Ya, qul huwallahu ahad. Illa mungkin di wasol. Dikasih ilah. Wasol. Allahus Somad gitu ya.
Gitu ya. Ya. Ahadunillahu somad, gitu maksudnya Pak? Iya. Oh, betul. kalau Betul maksudnya. itu sebenarnya ini Pak. Nah, ini kan ahadun ya. Ahadun, kemudian ada Allahu. Nah, kalau di wasol, kalau bacaannya di wasol, ahadun ini kan sama dengan, nah kalau kita rinci, ahadun ini kan sama dengan gini Pak. Nah, ahadun ini, tanwin ini kan sebenarnya nun sukun seperti ini ya. Iya. Nah, nun sukun. Nah, tadi dalam kaedah bacaan bahasa Arab, tidak boleh ada dua huruf sukun bertemu di tengah kalau kita baca secara wasol. Iya. Nah, di sini ada nun sukun. Kemudian di depannya ada alif lam. Berarti ada dua huruf sukun bertemu. Nah, solusinya gimana Pak? Harkat takhallus. Nah, ini sebenarnya. Jadi qul huwallahu ahad. Nah, kalau kita sambung qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, jadi kasrah yang ada di huruf nun ini sebenarnya adalah harkat takhallus. Nah, harkat takhallus. Itu makanya kedengarannya seperti ilah gitu Pak ya. Seperti ilah. Padahal sebenarnya dia adalah harkat takhallus yang disambungkan gara-gara sebelumnya bertanwin. Ahadun ini kan bertanwin ini. Iya. Nah, gitu. Jadi tanwin sekali lagi sebenarnya adalah nun sukun. Nah, ahadun ini dengan ahadun ini kan sama, Pak, bacaannya. Nah, itu logikanya, itu rasionalnya. Kenapa dibaca ahadunillahus somad? Nah, karena di sini ada dua huruf sukun bertemu di tengah. Nah, gitu. Ya. Jadi, tapi kebanyakan menggunakan kasroh ya Ustaz. Kan itu yang sebelumnya domah. Iya. Iya. Kebanyakan kasroh. Karena kasroh itu dianggap sebagai harkat asal. Harkat asal takhallus. Nah, kalau seandainya kita gunakan yang selain kasroh, boleh saja selama dia masih dalam kaedah. Nah, gitu. Walaupun secara bunyi mungkin agak aneh ya. Qul ahad, misalnya, qul huwallahu ahadunallahus samad. Agak aneh sih, karena nggak biasa. Karena biasanya kita bacanya qul ahadunillahus samad. Nah, jadi secara kaedah boleh. Walaupun yang biasa digunakan kasroh. Nah, seperti itu. Oke. Masih ada yang lain? Bisa dipahami Pak Khairul ya? Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Sebelum ada pertanyaan tambahan, nah sekarang kita review dulu mungkin ya. Materi kita 2 video terakhir, sesi yang ke-7 dan ke-8. Bapak Ibu sudah lihat semua ya? Sudah dengar semua videonya? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang kita review ringkas saja. Nah, nanti kalau ada yang ragu, nah itu silakan Bapak Ibu tanyakan kembali. Nah, jadi di 2 sesi terakhir, sesi ke-7 dan ke-8, kita membahas tentang isim mabni. Ya. Nah, isim mabni ini sebagaimana yang pernah kita bahas di sesi yang kedua, dia adalah isim yang tetap, isim yang konstan, isim yang tidak mempunyai perubahan akhir. Nah, itu disebut dengan isim mabni. Nah, kalau isim mufrad tadi kan Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ketika dia rafa Muhammadun, ketika dia nasab Muhammadan, ketika dia jar Muhammadin. Ya kan? Nah, kenapa bisa berubah? Karena dia tergolong sebagai isim mu'rab. Tapi sekarang yang akan kita bahas itu isim mabni. Isim yang dimanapun dia berada, bentuknya sama, bacaannya sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, misalnya ini. Ja'a hadha. Ya. Ja'a hadha, misalnya hadzal rajul. Ya, hadzal rajul. Telah datang laki-laki ini. Nah, yang kita bahas adalah hadzanya.
Kemudian ro'a Bakrun hadza. Nah, hadza lagi. Padahal posisi hadza yang kedua ini berbeda dengan hadza yang pertama. Kalau hadza yang pertama sebagai fa'il dari ja'a, maka hadza yang kedua ini sebagai maf'ul dari ro'a. Nah, di sini sekalipun posisinya berbeda, tapi bentuknya sama. Ya, bentuknya sama-sama hadza, tidak ada perubahan harkat akhir sama sekali. Oke. Kemudian ada kalimat ketiga, marra Bakrun bihadza. Nah, bihadza lagi, bukan bihadi ya, tapi bihadza. Nah, kenapa dia tidak berubah? Karena hadza ini tergolong sebagai isim mabni. Nah, kalau sesuai dengan video yang sudah kita sebarkan, hadza ini tergolong apa, Pak? Tergolong sebagai isim isyarah. Nah, isyarah dekat dia ya. Nah, itu makanya dia tidak mengalami perubahan akhir. Nah, itu yang disebut dengan isim mabni. Nah, sebagaimana halnya isim mu'rab, isim mabni ini pun dia mempunyai pembahagian. Nah, nanti kita akan bahas semua. Dia ada 6 ya. Ada isim dhamir, ada isim isyarah, ada isim isim mausul, kemudian ada isim adat namanya, kemudian ada isim istifham, kemudian ada isim fi'il. Nah, insya Allah semuanya akan kita bahas. Bapak Ibu pernah dengar semuanya itu? Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim adat, isim istifham, kemudian isim fi'il. Sebagian sudah kayaknya. Sebagian sudah, Pak ya? Pernah dari video, Ustaz. Dari video. Iya. Iya. Oke, nah insya Allah nanti akan biasa kita sebut, Pak. Nah ya. Amin. Nah, isim dhamir. Nah, sekarang kita masuk ke jenis pertama, yaitu isim dhamir. Ya. Nah, isim dhamir ini bahasa kitanya disebut juga dengan kata ganti. Kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan pronoun ya. Pronoun, kata ganti. Nah, dalam bahasa Inggris, misalnya Bapak Ibu yang belajar bahasa Inggris, itu kan kita mengenal subject pronoun ya. Ya. Nah, ada I, you, they, we, she, he, it. Nah, itu subject pronoun. Kemudian ada object pronoun. Ada me, ada you, ada them, ada her, ada him, ada it. Nah, itu kan objek ya. Jadi kata ganti yang semuanya menjadi objek. Nah, ada apa itu? Ada me, ada you dan lain-lain. Kemudian ada pronoun yang menjadi kata kepemilikan, yours, ya. Kemudian my, her dan lain-lain, his misalnya. Nah, di dalam bahasa Arab pronoun itu disebut dengan isim dhamir. Dan dia nanti juga ada ininya, ada perubahannya, ada perubahan bentuknya, tapi bukan perubahan akhir ya, perubahan bentuk. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Isim dhamir itu punya perubahan bentuk, bukan perubahan akhir. Nah, sekarang apa itu isim dhamir? Secara istilah, isim dhamir itu adalah isim yang menggantikan kata lain yang sudah disebutkan sebelumnya dalam rangka menghemat pembicaraan. Nah, itu biasanya isim dhamir. Jadi kata ganti itu tujuannya adalah supaya kita nggak bosan mendengar kata yang sama diulang-ulang. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Bakrun, apa bacanya? Bakrun tolibun. Nah, Bakar adalah seorang siswa atau seorang mahasiswa. Di sini kan bisa juga diulang Bakar lagi kan? Bisa nggak diulang lagi, Pak? Ya, bisa. Bisa. Bakrun mujtahidun. Bakar adalah seorang mujtahid, seorang yang sungguh-sungguh. Nah, tapi kalau diulang bakrunnya, ini kan pemborosan ya. Maksudnya terlalu sering kita nyebutnya, apalagi kalimatnya berulang banyak. Bakar adalah seorang mahasiswa. Bakar adalah seorang yang sangat rajin.
Bakar setiap pagi bangun jam 7 pagi. Dia rajin tapi bangunnya jam 7. Bakar selalu sarapan pagi setelah tidur misalnya. Nah, itu kan kebanyakan bakarnya kan? Nah, supaya bakarnya nggak kita ulang beberapa kali, maka solusinya adalah diganti dengan isim domir. Iya ya. Nah, gitu. Nah, ganti dari bakar ini adalah huwa. Nah, jadi bakrun thalibun, bakar adalah seorang mahasiswa, huwa mujtahidun. Nah, di sini huwa mujtahidun. Nah, huwa di sini disebut dengan isim domir. Nah, kalau kita PHTA kan isim domir ini seperti ini, Pak, ya. Nah, dia bisa juga di PHTA kan. Nah, huwa posisinya kira-kira di sini sebagai apa ini? Huwa mujtahidun. Mubtada. Posisinya sebagai mubtada. Nah, mubtada lagi karena dia sudah dianggap kalimat baru ini ya. Bakrun thalibun. Bakar adalah seorang mahasiswa. Huwa, dia adalah seorang yang rajin. Nah, berarti huwa sebagai mubtada. Kemudian hukumnya. Nah, karena dia tergolong isim mabni, yang kita bahas sekarang kan isim mabni ya, maka langsung saja hukumnya kita sebut dengan mabni, Pak. Mabni. Nah, jadi hukumnya mabni. Tanda mabninya apa? Tanda mabninya kita lihat huruf akhirnya. Kalau huruf akhirnya fathah, berarti mabninya mabni fathah. Nah, seperti itu caranya. Tanda mabninya fathah. Alasannya apa? Karena dia tergolong sebagai domir rofa. Nah, nanti kita bahas domir rofa munfasil baris. Domir rofa munfasil baris. Disebut domir rofa karena dia sebagai mubtada. Disebut munfasil karena dia terpisah dengan kata setelahnya. Kemudian disebut baris karena dia terlihat. Nah, itu ya. Ini yang disebut dengan domir rofa munfasil baris. Nah, sekarang mujtahidun gimana, Pak? Mujtahidun posisinya khobar. Posisinya khobar. Hukumnya hukumnya rofa di sini. Karena mujtahidun ini isim mu'rab, bukan isim mabni. Yang mabni itu cuman huwa, Pak. Nah, gitu ya. Jadi mujtahidun posisinya khobar, hukumnya rofa. Tanda rofanya apa ini? Dhammah. Tanda rofanya dhammah. Tanda rofanya dhammah. Alasannya mufrad. IM karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Jadi boleh saja gabungan jumlah ismiyah. Kalimat pertamanya isim mabni, kemudian kalimat keduanya isim mu'rab, nggak masalah. Nah, ini contohnya, Pak ya. Huwa-nya isim mabni, kemudian mujtahidun khobarnya berbentuk isim mu'rab. Nah, Oke. Nah, kemudian kita masuk pembahagian isim domir. Isim domir ini pembahagiannya bisa ditilik dari berbagai sisi ya. Nah, isim domir berdasarkan hukum, nah dia terbagi 3. Ada domir rofa, domir nasab, kemudian domir jer atau domir khofa. Ya. Nah, domir rofa, nah kapan domir disebut rofa? Ketika dia berposisi sebagai mubtada atau fa'il. Kemudian domir disebut nasab ketika dia berposisi sebagai maf'ul bi. Dan disebut jer ketika dia dijerkan oleh huruf jer atau menjadi mudhafun ilaih. Nah, ini hampir mirip dengan pengertian hukum isim mu'rab ya. Nah, rofa, nasab, jer. Nah, jadi kalau domir berposisi sebagai mubtada, berarti namanya domir apa, Pak? Domir rofa. Nah, domir rofa. Domir dijarkan, berarti namanya domir
Domir jar. Domir berposisi sebagai maf'ul bih disebut dengan domir nasab. Domir didahului oleh mudhof. Domir jar. Domir jar juga ya, karena dia menjadi mudhofun ilaih. Nah, ini pembahagian domir berdasarkan hukumnya. Oke, satu. Sekarang yang kedua, domir bisa dibagi juga berdasarkan tersambung atau tidaknya dia dengan kata sebelumnya. Nah, berdasarkan standar ini, bersambung atau terpisah, maka domir bisa dibagi dua. Ada yang disebut dengan domir munfasil, dan ada yang disebut dengan domir muttasil. Nah, munfasil ini, nah nanti Bapak Ibu ingat ya, munfasil ini artinya terpisah. Kalau muttasil, bersambung. Nah, ya, bersambung. Nah, jadi apa maksudnya kalau munfasil? Berarti domir yang secara penulisan dia terpisah dengan kata setelahnya. Nah, itu namanya domir munfasil. Nah, misalnya huwa thalibun yang tadi. Huwa thalibun. Nah, kira-kira huwa ini domir muttasil atau munfasil, Bapak Ibu? Munfasil. Nah, kenapa munfasil? Terpisah dengan huruf setelahnya. Karena ada fasolnya. Ada fasol. Fasol itu jeda. Ada ruang, ada spasi. Ya, antara dia dengan kata setelahnya. Nah, itu makanya dia disebut dengan munfasil. Tapi kalau domir itu bersambung langsung dengan kata sebelumnya, nah ini misalnya jalastu. Ya, jalastu, saya telah duduk misalnya. Nah, tu ini disebut dengan domir muttasil. Nah, kenapa muttasil? Karena bersambung. Nah, sangat sederhana ya. Karena penulisannya bersambung dengan fiil sebelumnya. Nah, jadi sangat mudah nentuinnya. Apakah dia muttasil atau munfasil dilihat dari penulisannya. Oke. Kalau yang tersambung berarti muttasil. Kalau yang terpisah berarti munfasil. Oke. Nah, ini jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga berdasarkan terlihat atau tidaknya. Nah, domir ada dua jenis juga. Ya, ada yang disebut dengan domir bariz, ya. Kemudian ada yang disebut dengan domir mustatir. Ada baris, ada mustatir. Nah, baris ini nyata, ya, nyata atau tertulis. Jadi kalau domir itu kelihatan, ya, kalau dia terlihat, nah berarti dia disebut dengan domir baris. Tapi kalau dia disembunyikan atau mustatir, tidak tertulis, dia ada tapi tidak tertulis. Nah, itu disebut dengan domir mustatir. Nah, misalnya huwa thalibun. Nah, sama dengan contoh sebelumnya. Huwa thalibun, dia seorang siswa misalnya. Nah, domir huwa juga disebut dengan domir baris. Nah, kenapa baris? Karena dia tertulis atau terlihat. Sementara pada contoh jalasa fil baiti, nah misalnya seperti ini nih. Jalasa fil baiti. Nah, ini di dalam jalasa, kalau seandainya kita tidak menemukan fa'il yang jelas sesudahnya, ya sesudah fi'il misalnya, maka kita jadikan saja fa'ilnya huwa mustatir. Ya, huwa mustatir. Nah, domir huwa yang tersembunyi di dalam fi'il madhi yang mufrad ini, maka dia disebut dengan domir mustatir. Nah, jadi untuk menamakan domir, kita gabung ketiga-tiganya. Kita gabung hukumnya, kemudian bentuknya bersambung atau tidak, kemudian terlihat atau tidak. Nah, berarti huwa, domir apa namanya Bapak Ibu? Kalau kita sempurnakan, berarti dia tergolong sebagai domir rofa. Nah, pertama rofa. Kenapa rofa? Ya. Karena sebagai posisi mubtada. Nah, karena dia mubtada. Oke.
Kemudian yang kedua, berdasarkan tersambung dan terpisah. Berarti munfasil atau muttasil? Munfasil. Munfasil. Munfasil ya. Terpisah. Nah, munfasil. Munfasil baris. Nah, kemudian yang terakhir, baris atau mustatir, Pak? Baris. Baris. Nah, gitu ya. Jadi satu domir kita harus menyebutkan setidaknya 3 identitasnya. Nah, yang pertama hukumnya, kemudian bersambung atau terpisahnya, kemudian nyata atau tersembunyinya. Mesti luar kepala lagi. Iya, dan dilimet ya Ustadz, biasa berkali-kali kok enggak langsung tek-tek gitu otaknya. Biasa, Bu. Sekali. Lagi-lagi proses ya. Lagi-lagi. Diulang berkali-kali kok lemah. Nanti insya Allah domir ini akan sering ketemu. Nah, akan sering saya tanya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah dengan sering ditanya nanti terpaksa ngafal ya. Iya, harus begitu saja. Iya. Lemot-lemot. Oke. Nah, sekarang huwa sudah. Kalau huwa yang di sini domir apa namanya, Pak? Mustatir. Domir. Nah, domir rofa. Munfasil. Mustatir. Disebut rofa, kenapa? Karena fa'il. Karena dia fa'il. Disebut munfasil. Tidak. Karena penulisannya terpisah dengan jalasa. Kemudian disebut mustatir. Karena tidak tertulis. Karena dia tidak tertulis. Ya, karena dia tidak tertulis. Nah, inilah pembahagian isim domir. Dan satu domir harus kita jelaskan 3 identitasnya. Identitas diri. Nah, iya. Oke, seperti ini. Oke, nah setelah kita paham pembahagian, nah baru kita lihat bagannya. Nah, bagannya. Kalau di sini bagannya bisa 1 halaman, ya bisa kita lihat semua nih. Nah, jadi secara umum domir kan ada 3 ya. Ada domir rofa, ada domir rofa, domir nasab, kemudian domir jer. Domir rofa apa tadi Bapak Ibu? Domir yang berposisi sebagai mubtada atau fa'il. Kalau nasab, kalau domir nasab berposisi sebagai kalau nasab sebagai maf'ul bi. Ya, sebagai maf'ul bi. Kalau domir jer sebagai majrur dengan huruf jer atau sebagai mudhofun ilaih. Nah, ini yang perlu dipahami dulu ya. Oke. Nah, oke. Sampai sini sudah dipahami. Domir ada 3, domir rofa, nasab, dan jer. Nah, sekarang domir rofa itu dibagi 2. Ada rofa yang munfasil, kemudian ada rofa yang muttasil. Ya, ada rofa munfasil, ada rofa muttasil. Nah, kalau domir rofa munfasil, dia terpisah dengan kata setelahnya. Dan biasanya domir rofa munfasil ini menjadi mubtada. Nah, gitu ya. Dia menjadi mubtada. Nah, apa saja anggotanya? Nah, ini dia. Ada 14. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, ini pasti Bapak Ibu hafal semua nih. Udah sering kan? Ada huwa, huma, hum. Nah, huwa, huma, hum. Nah, ini namanya domir ghaib ya. Huwa artinya apa? Iya, satu orang laki-laki. Kalau huma, dia 2 orang laki-laki.
Kalau hum, nah, hum mereka laki-laki. Nah, ini tiga-tiganya disebut dengan domir ghaib, domir untuk orang ketiga. Kemudian hiya disebut dengan apa? Apa namanya? Dia satu perempuan. Kalau huma, dia dua perempuan. Oke, kalau hunna, mereka perempuan ya. Mereka perempuan. Kalau anta, kamu satu laki-laki. Ya, kamu satu laki-laki. Kalau antuma, kamu dua laki-laki. Kalau antum, kalian. Ini sering ketukar ya, sering ketukar dengan hum ini. Kalau mereka itu hum, kalau antum itu kalian. Oke, terus anti. Kamu perempuan kamu satu perempuan. Kalau antuma, kamu dua perempuan. Kalau antunna, kalian perempuan. Nah, antunna. Oke, kalau ana, saya, baik laki-laki atau perempuan. Kalau nahnu, kami, baik kami laki-laki ataupun kami perempuan. Nah, jadi domir yang terdapat di domir rafa munfasil, nah ini semuanya berposisi sebagai mubtada. Nah, misalnya huwa jalisun, huma jalisani, hum jalisuna. Nah, gitu ya. Hiya jalisatun, huma jalisatani, hunna jalisatun. Nah, gitu. Nah, ini semuanya disebut dengan domir rafa munfasil. Dan karena dia terlihat semua, maka dia juga disebut dengan baris. Baris itu yang terlihat ya Ustaz? Baris itu yang tertulis, Mbak. Yang tertulis atau yang terlihat. Nah, itu namanya domir baris. Tadi yang huwa huma hum itu domir yang ketiga ya Ustaz. Tadi bahasa Arabnya domir orang ketiga itu namanya ghaib, Bu ya. Ghaib. Domir ghaib. Kalau ghaib itu kan nggak kelihatan. Nah, berarti domir ghaib itu domir untuk orang ketiga. Kalau yang hiya huma hunna, ghaibah. Perempuan. Nah, ghaibah itu orang ketiga perempuan. Baik satu, dua, atau banyak. Kemudian anta, antuma, antum, ini mukhatab. Nah, mukhatab itu orang kedua laki-laki. Ya, orang kedua laki-laki. Kalau anti, antuma, antunna, orang kedua perempuan. Nah, namanya mukhatabah. Ya, mukhatabah. Nah, kemudian kalau ana namanya mutakallim wahdah. Ya, mutakallim wahdah maksudnya orang pertama sendirian. Nah, itu ana ya. Kalau nahnu mutakallim ma'ahu ghairuhu. Mutakallim ma'ahu ghairuhu. Maksudnya mutakallim yang bersamanya ada orang lain. Berarti banyak itu. Nah, jadi kalau seandainya nanti dalam kalimat saya tanya huwa, berarti domir apa namanya huwa, Bapak Ibu? Domir ghaib. Nah, domir rafa mubtada munfasil baris. Nah, jadi gitu caranya ya. Antum misalnya antum talibuna, antum domir apa itu? Antum. Nah, domir rafa munfasil baris. Nah, gitu. Sama aja ya. Jadi asal usul kenapa bahasanya seperti yang tadi? Nah, karena urutannya seperti ini. Rafa dulu, kemudian munfasil, nah kemudian yang terakhir baru baris. Terlihat. Oke, satu. Kemudian yang kedua ada namanya domir rafa muttasil. Domir rafa yang muttasil. Nah, biasanya muttasil ini posisinya sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Nah, domir rafa muttasil itu dia bisa bersambung dengan fi'il madhi, bisa bersambung dengan fi'il mudhari dan juga fi'il amar.
Nah, tapi bentuknya berubah. Ya, bentuknya berubah, bukan baris akhirnya yang berubah, tapi bentuknya berubah. Nah, sama seperti bahasa Inggris tadi. Ya, kalau subjek dia I. Ya kan? Tapi kalau objek dia berubah jadi me. Nah, seperti ini juga lah domir dalam bahasa Arab. Nah, ketika dia bersambung dengan fi'il madhi, ya, huwanya berubah menjadi huwa mustatir. Nah, berubah menjadi huwa mustatir. Misalnya nasoro. Ya, nasoro. Mana fa'il nasoro? Nah, huwa yang mustatir di dalamnya. Huwa yang tersembunyi. Ya, nasoro yang domir huwa yang tersembunyi di dalamnya. Oke. Kemudian huma berubah menjadi alif. Jadi apa dia, Bu? Nasoro panjang. Nah, apa arti nasoro yang panjang seperti ini? Dia dua orang laki-laki telah menolong. Nah, berarti alif ini apa ini, Bu? Alif. Domir Kalau saya tanya, domir apa namanya? Jawabannya adalah domir rofa muttasil. Karena dia terlihat, berarti baris. Tapi kalau huwa tadi domir apa? Huwa. Mustatir. Nah, kalau huwa baru mustatir. Domir rofa munfasil mustatir. Nah, gitu. Ya, kemudian hum berubah menjadi waw, menjadi nasoru. Nah, wawnya ini sudah menjadi domir. Jadi mereka laki-laki telah menolong. Kemudian hiya berubah menjadi mustatir. Nasarat. Ya, nasarat. Kemudian huma berubah menjadi nasarata. Nah, taknya panjang ya. Taknya panjang. Kemudian hunnanya berubah menjadi na saja. Nasorna. Ya, nasorna. Apa mana nasorna? Menolong kami. Nah, naknya pendek, Bu. Mereka perempuan telah menolong. Nah, mereka perempuan telah menolong. Mana fa'ilnya nasorna? Mereka nah ini bukan mustatir, Bu. Nak ini. Ya, naknya ini yang jadi fa'il. Nah, nak ini disebut domir apa? Domir rofa muttasil mustatir atau baris? Baris. Nah, baris karena dia terlihat, Bu. Nah, yang mustatir yang saya kasih kurung. Nah, yang saya kasih kurung berarti mustatir. Nasoro artinya apa, Ustadz? Nasoro artinya apa? Nasoro itu menolong, Bu. Gimana supaya tahu, kan nggak ada uanya itu, nggak ada h sama wawnya, gimana tahu caranya? Cara apanya, Bu? Cara ngelihat, kan nasoro kan itu nggak ada wawnya, nggak ada hanya gitu. Jadi gimana tahu kalau gitu. ada uanya di situ ya? Harkatnya maksudnya, Bu? Gitu ya, nasoro. Kalau cara memastikan bacaan seperti ada ini, uanya. Ya. Kenapa ada huanya gitu ya? Iya, ya gitu. Oke. Jadi gini, Bu. Kalau ada fiil madhi, kemudian setelahnya tidak ada isim yang jelas yang bisa menjadi fa'ilnya, maka fa'ilnya nanti kita kembalikan saja menjadi mustatir. Nah, misalnya ada kalimat seperti ini. Nasara bakron. Nah, kira-kira bakron bisa nggak jadi fa'il dari nasoro? Nasoro bakron. Ya, bacanya bakron, bukan bakrun. Kalau bakrun kan bisa jadi fa'il nasoro kan? Iya. Itu dia maf'ul, Ustaz. Nah, karena bakron ada tanda nasabnya, ada alif rosam nasabnya di akhir, berarti kan isim yang akan menjadi fa'il nasoro kan belum ada. Iya. Nah, belum ketemu kan? Secara lafaz kan belum ketemu. Nah, ketika kita menemukan fiil seperti ini, ya, yang tidak ada fa'il secara tulisan, maka langsung saja kita kembalikan fa'ilnya ke huwa mustatir. Nah, gitu Bu. Ini Bu. Masih ya. Saya juga jelimet, Ustaz.
Nggak paham gitu bener. Ah, gitu Bu. Iya, Jadi iya. misalnya, Nggak ada tandanya. Potong-potong nih nggak langsung tek gitu. yang ini Bu ya, Ya, gini. yang huwa. Ya, ya. Huwa. Misalnya ada kalimat. Nah, ada kalimat nasoro bakron. Ya, nasoro bakron. Nah, hanya dua kata saja. Dua kata. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kira-kira bakron, kalimat bakron ini bisa nggak jadi fa'il nasoro? Fa'il pelaku. Fa'il kan pelaku ya? Iya, fa'il itu kan pelaku. Nggak mungkin, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bakron dalam kondisi nasab. Oh iya. Kalau fa'il, harus ada kalimat ya. Iya, harus dalam kalimat, Bu. Kalau ini ya wajar sih, wajar bingungnya karena ini belum dalam kalimat. Iya, soalnya nggak ada tandanya. Iya. Nah, gitu. Jadi bagaimana kita bisa tahu ada huwa mustatir di dalam fi'il madhi? Nah, taunya adalah dari susunan kalimat nanti. Kalimat ya. Kalau sesudahnya tidak ada isim yang pantas untuk menjadi fa'il. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, oke. Berarti sampai mana tadi? Iya, silakan. Iya, silakan Pak. Yang nasorot itu kan taknya itu bukan domir baris. Oke, bagus Pak. Ini pertanyaan bagus. Taknya ini bukan domir. Taknya ini hanya sebatas tanda kalau fa'il dari nasorot ini mu'annas. Ya, jadi tak ini namanya ta taknis yang sukun. Dia hanya sebagai penanda kalau fa'il dari nasorot ini adalah mu'annas, perempuan. Jadi ta ini bukan fa'il. Yang mana fa'il nasorot? Fa'ilnya adalah hiya mustatir. Nah, gitu Pak. Ya, hiya mustatir. Nah, itu tanda sukun ya. Jadi ta ini hanya sukun, ta taknis yang sakin namanya. Dan dia hanya sebagai tanda kalau fa'il dari nasorot itu adalah mu'annas. Nah, gitu. Jadi bukan huruf hidup gitu istilahnya. Nah, dia bukan huruf hidup, beda dengan tak setelahnya. Nah, ini ada juga tak, tapi dia fa'il. Nah, oke. Nah, kita sambung dulu Pak ya. Nah, misalnya hunna. Kalau nyambung dengan fi'il madhi, itu dia berubah menjadi nun. Nasorna. Nasorna. Kemudian anta. Ketika gabung dengan fi'il madhi, berubah menjadi ta. Nasorta. Ya. Apa dia, Bu? Nasorta. Oke. Kemudian antuma. Gabung dengan fi'il madhi, berubah menjadi tu saja. Nasortuma. Ya, nasortuma. Walaupun yang jadi fa'il hanya taknya saja. Ya, walaupun yang jadi fa'il hanya taknya saja. Adapun mim dengan alif ini hanya tambahan. Nah, gitu. Nah, tadi saya sudah jelaskan di grup ya. Pak Cahyo tadi yang nanya. Jadi yang fa'il di sini hanya taknya saja. Adapun mim dengan alif, nah ini hanya sebagai tambahan. Oke, terus antum nyambung dengan fi'il madhi berubah menjadi nasortum. Ya, nasortum. Kemudian anti gabung dengan fi'il madhi, nasorti. Ya, nasorti. Kemudian antuma, nasortuma. Kemudian antunna, nasortunna. Oke, kemudian ana menjadi tu. Nasortu. Kalau nahnu menjadi nasorna. Nah, inilah bentuk domir ketika dia bersambung dengan fi'il madhi. Nah, jadi bentuknya yang berubah, bukan harkat akhirnya. Nah, ingat Bapak Ibu, yang mustatir hanya dua, huwa dengan hiya. Nah, adapun huruf yang selain huwa dan hiya, ini semuanya adalah baris. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, domir
rofa yang bersambung dengan fiil mudhari. Nah, gimana bentuknya nih? Huwa berubah menjadi mustatir. Nah, berarti nasara berubah menjadi yansuru. Mana fa'il yansuru? Mustatir. Nah, mustatir. Huwa mustatir. Kemudian huma berubah menjadi alif, berarti yansuroni. Hum berubah menjadi waw, berarti yansuruna. Kemudian hiya berubah menjadi mustatir. Tansuru. Mana fa'il tansuru, Bu? Hiya mustatir. Kemudian huma menjadi alif, tansuroni. Kemudian hunna berubah menjadi nun, yansurna. Berarti fa'il yansurna mana nih? Yansurna. Naknya ini yang jadi fa'il. Nah, baris dia. Berarti yansurna, mereka banyak perempuan sedang menolong. Kemudian anta berubah menjadi ansur. Nah, anta mustatir. Ya, anta mustatir. Kemudian antuma berubah menjadi alif, tansuroni. Kemudian antum berubah menjadi waw, tansuruna. Ya, tansuruna. Terus anti, ya, ini fi'il mudhari. Nah, kemudian anti berubah menjadi ya, berarti tansurina. Tansurina, kemudian antuma menjadi alif, tansuroni. Tansurna. Nah, kemudian antunna berubah menjadi nun, ya. Jadi tansurna. Nah, ana berubah menjadi mustatir. Ansuru. Ya, ansuru. Kemudian nahnunya nansuru. Nah, seandainya saya tanya Bapak Ibu, tansuroni, mana fa'ilnya? Tansuroni. Alif. Alif fa'ilnya ya. Alif ini domir apa namanya? Alif? Domir baris. Urutkan dari atas. Domir rofa, muttasil, baris. Nah, karena dia terlihat berarti baris. Oke, sekarang ana, ansuru. Ana, domir apa namanya ana? Domir rofa, mustatir. Domir rofa, munfasil, mustatir. Nah, domir rofa, kenapa rofa? Karena dia fa'il. Kenapa munfasil? Terpisah. Kenapa mustatir? Tertulis. Karena dia tidak tertulis. Tidak terlihat. Nah. Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan, Pak. Itu yang apa namanya? Untuk penentuan baris dan mustatirnya masih bingung, Ustaz. Maksudnya kan di sini Ustaz tulis huruf yang awalnya, kata yang di awal sebelum fiilnya. Itu di alifnya itu kalau ada alifnya berarti itu baris ya, Ustaz. Kalau ada wawu berarti itu baris. Sedangkan yang hiya itu mustatir tapi yang munfasil ya, Ustaz. Bisa jadi bisa dua. Nah, jadi gini. Jadi yang pertama dulu ya. Bagaimana apa tanda mustatirnya? Nah, jadi domir-domir yang saya kurung, yang dalam kurung ini semuanya adalah mustatir. Ya, semuanya adalah mustatir. Dalam arti kata dia tidak tertulis ketika dia nyambung dengan fiil mudhari. Oke, satu. Nah, kemudian yang kedua, status domir mustatir itu dia adalah munfasil. Ya, dia bukan muttasil tapi munfasil. Karena kebetulan di sini domir muttasil. Nah, cuma dia sebenarnya munfasil. Kenapa munfasil? Karena dia tulisannya nggak bersambung langsung dengan fiil mudhari. Nah, itu makanya dia disebut munfasil. Dia kembali lagi ke asalnya. Ya, asalnya kan munfasil tadi ya. Nah, walaupun dalam urutan ini kita sebut dia di muttasil. Nah,
Jadi kita klarifikasi dua hal. Domir yang di dalam kurung disebut dengan domir mustatir. Kemudian yang kedua, statusnya adalah munfasil. Kenapa munfasil? Karena penulisannya tidak bersambung langsung dengan fiil sebelumnya. Nah, gitu. Ustadz. Iya. Tapi kalau saya ucapkan huwa yang suruh, bisa huwa jadi yang itu, suruh, ya. Ya bisa jadi itu baris ya Ustadz. Kalau seandainya disebut huwa yang suruh, nah itu sebenarnya secara secara bahasa huwa yang suruh itu pemborosan, Mbak. Pemborosan. Karena di dalam yang suruh itu sudah ada huwa. Jadi nggak usah lagi ditambahkan huwa di awal. Misalnya huwa yang suruh, hiya tan suruh, ana an suruh. Nah itu nggak. Itu pemborosan sebenarnya. Jadi ansuru saja, misalnya saya bilang ansuru, di dalamnya sudah ada ana. Nah, sudah ada ana di dalamnya. Jadi nggak usah lagi kita sebut ana ansuru. Nah, nggak usah. Karena ana di sana secara posisi itu juga nggak ini dia, sebagai mubtada dia di sana. Ya, sebagai mubtada karena dia isim di awal jumlah kan. Nah, cuma sedikit Ustaz. Ya. Berarti itu sudah jadi kaidah baku ya. Berarti kalau ada ana walaupun nggak disebut berarti udah ansur itu sudah otomatis ada ana yang mustatir itu ya. Iya. Terus sama yang huwa tadi juga kalau kalaupun tidak disebutkan huwanya di awal, berarti itu sudah otomatis itu ada huwa yang mustatir di situ ya. Iya, otomatis di dalamnya sudah ada huwa. Iya. Tapi dengan catatan, kalau yang suruh, dengan catatan sesudahnya itu tidak ada isim yang pantas untuk menjadi fa'il. Nah, gitu. Itu catatannya, Bu ya. Catatannya, kalau sesudah yang suruh itu tidak ada kalimat yang pantas untuk menjadi fa'il. Tapi kalau ada, gimana? Berarti fa'ilnya kata yang sesudahnya itu. Nah, gitu dia. Ya, tapi kalau tidak ada, nah baru kita kembalikan ke domir mustatir. Ya berarti kalau ada itu huwa tidak diperlukan ya. Nah, kalau ada berarti huwa nggak diperlukan. Iya, ya. Nah, ini baru dong ini Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Iya, silakan. Tadi tidak ada kalimat yang apa, Ustaz? Tidak ada kalimat yang tidak ada kalimat yang pantas untuk menjadi fa'il. Nah, misalnya gini, yan suruh, misalnya hindan. Nah, misalnya kalimatnya cuma dua ini. Yan suruh hindan. Kira-kira apakah hindan ini bisa jadi fa'il yan suruh? Tidak. Tidak bisa, karena hindan dalam kondisi nasab. Padahal fa'il itu harus dalam kondisi rofa. Nah, berarti fa'il yang suruh apa kira-kira, Bapak Ibu? Iya. Huwa mustatir. Nah, huwa mustatir. Berarti hindan jadi apa dia hindan? Maf'ul bih. Jadi maf'ul bih dia. Karena hindan tidak mungkin jadi fa'il. Ya, tidak mungkin jadi fa'il karena hindan juga perempuan. Sementara yang suruh ini adalah mudzakkar. Jadi nggak mutabaqqah dia. Tidak satuan. Nah, ya tidak sejenis dia, Bu. Ya. Ustaz, kalau saya menggunakannya taukid, Ustaz, maksudnya takkid huwa atau ananya itu dijadikan takkid, misalnya huwa yang suruh. Nah, kalau taukid itu nggak di depan, taukid itu di belakang, Mbak. Kalau di belakang baru boleh yan suruh huwa. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau huwanya di depan, nah itu nggak lazim. Itu nggak lazim dalam susunan bahasa Arab yang resmi ya. Nah, itu nggak lazim. Nah, gitu. Nah, taukid nanti insya Allah kita bahas di Nahwu 3 atau 4 insya Allah. Nah, nanti ada bahasan khususnya. Oke, nah itu jenis yang kedua, muttasil dengan fi'il mudhari'. Nah, kemudian yang terakhir ada dhamir rafa' yang muttasil dengan fi'il amar. Nah, jadi
dia domir rofa, tapi dia nyambung dengan fi'il amar. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya hanya ada 6 saja. Ya, karena fi'il amar itu kata kerja perintah ya. Nah, fi'il amar itu hanya ada 6. Fi'il amar itu hanya ditujukan untuk orang kedua. Kita nggak mungkin memerintah orang ketiga dan orang pertama. Nah, itu makanya domir untuk fi'il amar itu hanya 6 saja. Nah, apa yang 6? Yaitu anta, antuma, antum, kemudian anti, antuma, antunna. Nah, sampai antunna ya. Nah, antanya berubah menjadi anta mustatir. Nah, misalnya unsur. Unsur. Nah, mana fa'il unsur? Anta mustatir. Anta mustatir. Kemudian antuma berubah menjadi alif, berarti unsuro. Mana fa'il unsuro? Alif. Alif. Oke. Kemudian antum berubah menjadi waw, berarti unsuru. Nah, mana fa'ilnya? Wow. Wow. Oke. Kemudian anti menjadi ya, unsuri. Nah, unsuri fa'ilnya ya, ya. Kemudian antuma unsuro. Oke, alif. Kemudian antunna menjadi na. Ya, unsurna. Nah, unsurna. Berarti na-nya yang menjadi fa'il. Nah, ya. Inilah bentuk domir rafa muttasil ya. Muttasilnya bisa dengan madhi, bisa dengan fi'il mudhari, dan juga dengan fi'il amar. Oke. Nah, yang penting Bapak Ibu tahu bentuknya dulu. Ya, kalau domir itu yang berubah adalah bentuknya, bukan harkat akhirnya. Itu kalau dia, nah itu kaidahnya Bu. Kalau dia menjadi mubtada, nah bentuknya seperti ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sampai akhir. Kalau dia menjadi fa'il, nah beda lagi bentuknya. Nah ini dia. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, domir nasab. Ya. Nah, domir nasab, domir yang berposisi sebagai maf'ul bi. Nah, dia juga ada 2. Ada munfasil dan juga muttasil. Nah, munfasil berarti berpisah, kalau muttasil berarti bersambung. Nah, posisi dua-duanya sama-sama maf'ul bi. Baik munfasil ataupun muttasil, itu posisinya dua-duanya sama-sama maf'ul bi. Nah, hanya saja yang berbeda itu adalah penggunaannya saja. Ya, penulisannya saja. Kalau yang domir nasab munfasil, nah ini dia. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iya. Nah, ini dia berposisi sebagai maf'ul bi, tapi harus berpisah dengan kata sebelum atau sesudahnya. Nah, sementara kalau domir nasab muttasil, nah secara penulisan dia harus nyambung dengan kata sebelumnya. Nah, bentuknya apa saja? Nah, itu ada 14 juga. Ada hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni, na. Nah, jadi isim yang seperti ini disebut dengan domir nasab muttasil. Karena dia terlihat, maka disebut dengan baris. Nah, jadi baris ini nggak ini ya, nggak ketinggalan ini. Karena dia tertulis berarti baris semua. Nah, ini domir nasab. Kemudian yang terakhir domir jer, ya. Nah, khusus domir jer itu hanya muttasil saja. Nah, semua domir jer pasti nyambung dengan kata sebelumnya. Nah, apa anggotanya? Sama persis dengan domir nasab muttasil. Nah, ada 14. Ada hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, sukun, kemudian na. Nah, ya, sukun, Pak. Seperti yang kemarin. Isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya mutakallim.
Ya, ya mutakallim. Ya yang menunjukkan kepemilikan saya. Nah, itu namanya ya mutakallim. Kitabi. Nah, kitabi. Ya, buku saya. Nah, berarti ya-nya sebagai mudhafun ilaih. Nah, misalnya kitabi. Ya, kitabi. Berarti susunan kitabi ini apa, Bapak Ibu? Idhofah. Nah, idhofah. Ya, idhofah. Ya, kitabinya sebagai mudhaf, kemudian ya-nya sebagai mudhafun ilaih. Nah, masih ingat cara ininya, cara ngi'rabnya? Berarti kitabi, misalnya hadza kitabi. Ini buku saya. Berarti kitabi gimana cara ngi'rabnya? Posisinya? Kitabinya. Nah, posisinya sebagai khobar. Khobar. Oke. Hukumnya? Baca rofa. Rofa. Tanda rofaknya? Domah. Ya. Domah muqaddarah. Ya, domah muqaddarah. Alasannya, Bu? Idhofah yang alasannya karena isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Agak panjang nih. Tapi kalau ngi'rab ya-nya gimana ya-nya? Posisinya sebagai majrur. Posisinya mudhafun ilaih. Hukumnya mabni. Karena dia kan dhamir tadi ya. Hukumnya mabni. Tanda mabninya apa, Bu? Sukun. Ya, kenapa sukun? Karena bukan. Karena dia dhamir jer muttasil baris. Nah, gitu caranya. Lupa. Ya kan? Susah juga di satu halaman kan ya. Nah, karena dia dhamir jer muttasil baris. Nah, gitu ya. Nah, saya ulangi. Ya, posisinya sebagai mudhafun ilaih. Hukumnya mabni. Tanda mabninya sukun. Alasannya karena dia dhamir jer muttasil baris. Disebut jer karena dia mudhafun ilaih. Disebut muttasil karena dia bersambung. Kemudian disebut disebut baris karena dia terlihat. Nah, seperti itu. Nah, ini pembagian dhamir ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pahami. Oke. Ada pertanyaan? Pusing, Bu? Ustaz, iya, silakan, Pak. Kalau him, contohnya dalam tawassul, usul, itu gimana, Ustaz? Gimana, Pak? Kalau usulihim gitu, bukan domir. Usulihim. Wa furu'ihim. Usulihim wa furu'ihim. Nah, berarti itu mudhafun ilaih, Pak. Berarti usulihim. Nah, itu dalam tawassulan biasanya ya. Usulihim wa furu'ihim. Nah, itu susunannya apa kira-kira? Idhofah. Idhofah dia, Pak. Usulihim wa furu'ihim. Wa furu'ihim. Berarti usul sebagai mudhaf, himnya sebagai mudhafun ilaih. Kalau kita analisis gimana, Pak? Him. Berarti himnya sebagai mudhafun ilaih. Oke, hukumnya mabni. Nah, hukumnya mabni. Tanda mabninya sukun. Nah, tanda mabninya sukun di sini. Ya, tanda mabninya sukun. Oke, sebentar. Tanda mabninya sukun ya. Oke, alasannya
Domer jer. Domir jer. Muttasil. Saya tuliskan. Domir jer. Muttasil baris. Nah, disebut domir jer karena dia mudhofun ilaih. Disebut muttasil karena dia bersambung. Disebut baris karena dia terlihat. Nah, gitu Pak Khairul ya. Him itu kan berasal dari hum tadi. Kalau lahum gimana? Ya, lahum. Ya, lahum. Nah, ini jar majrur, Pak. Berarti humnya sebagai majrur dengan lam. Ya, majrur dengan lam. Nah, majrur dengan lam hukumnya mabni, tanda mabninya sukun, alasannya domir jer muttasil baris. Nah, kemudian fihim. Nah, kenapa bisa berubah jadi him? Nah, ini hanya munasabah saja. Bukan berarti isim domir itu mu'rab, bukan. Tapi karena kalau seandainya sebelum domir itu ada ya sukun, biasanya domirnya berubah menjadi kasroh bunyinya, Pak. Fihim. Ini hanya dalam untuk munasabah saja, munasabah bacaan. Karena kalau fihum, itu kan mulut kita miring-miring ya, fihum. Berat juga bacanya. Nah, itu makanya fihim untuk munasabah saja. Munasabah bacaan karena ya itu munasabahnya dengan kasroh. Tapi kalau fathah itu boleh dengan dhammah. Lahum. Nah, seperti itu. Berarti lihim ini karena ada lam kasrohnya. Kalau lihim, apa contoh lihim, Pak? Usulihim. Usulihim. Oh ya. Kenapa di sini him? Karena baris sebelumnya kasroh supaya dia munasabah saja, ya. Supaya munasabah, supaya bunyinya nggak jomplang. Nah, itu makanya domir humnya berubah menjadi him. Dan itu nggak masalah. Itu banyak dalam penggunaan. Tapi dibaca lahum nggak masalah ya? Kalau di jar majrur lahum bacanya, Pak. Tapi kalau ada fi usulihim, berarti him bacanya. Karena menyesuaikan dengan harkat sebelumnya. Kalau harkat sebelumnya kasroh, berarti him. Tapi kalau harkat sebelumnya fathah atau dhammah, itu bacanya hum. Gitu. Ya. Nah, gitu Pak ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya kita reviewnya hanya domir saja ini. Nah, untuk yang ya, alhamdulillah Bu ya. Daripada kebanyakan kurang bisa di Iya. Nah, khusus untuk isim isyarah dan isim mausul, nah itu Bapak Ibu bisa fokusnya di sesi yang ke-8 itu ya. Kalau seandainya nanti ada yang kurang paham, nah itu nanti bisa ditanyakan langsung di grup. Nah, nanti insya Allah saya jawab dengan voice note atau dengan ketikan chat gitu. Karena di sana sudah saya jelaskan, insya Allah lebih bahasanya ini sih lebih mudah. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham, nah Bapak Ibu bisa tanya langsung di grup. Nah, seperti itu. Jadi kita sengaja bikin materi berupa video seperti itu sebagai upaya kalau reviewnya nggak selesai. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngelihat video. Nah, seperti itu. Masih ada Bapak Ibu? Ustadz izin. Ya, silakan Bu. Tadi pada jumlah fi'il itu kaidahnya fi'il selalu tunggal, walaupun failnya banyak. Ya. Ini untuk kaidah jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, fi'il itu menyesuaikan mubtada'nya. Fi'il menyesuaikan mubtada'nya ya. Kalau jumlahnya ismiyah. Tapi kalau jumlahnya fi'liyah, fi'il selalu tunggal sekalipun fa'ilnya musanna atau jamak. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Oke. Ya.
Ini nanti dokumennya di-share nggak Ustadz? Ya, setiap setiap ringkasan ini saya share. Dan video record Zoom-nya Ustadz? Iya, semuanya di-share, Mbak. Makasih Ustadz. Iya, sama-sama. Saya baru ikut yang malam ini. Oh ya, video sebelumnya ada semua itu. Nanti kalau butuh nanti ada admin ya, nanti admin yang bantu ngirim. Nanti kalau mau bertanya boleh di grup, silakan di grup. Makasih Ustaz. Ya. Maaf Ustaz, mau tanya. Oh ya, Bu Syarifah. Oke, silakan Bu. Yang tadi tarkib masjid ya Ustaz ya? Oh ya. Itu Hadramaut tadi ya. Hadramaut ya. Contoh-contoh lain Ustaz mungkin yang sering kita dengar. Oh ya, Hadramaut. Kalau contohnya banyak, Bu. Nah, cuma nggak semuanya yang masuk dalam konsep isim ghairu munsharif. Nah, contoh lainnya seperti Ba'la Baku, kemudian Hadramaut, kemudian Sibawai, ya Sibawai itu juga tanpa tanwin itu dia. Kemudian biasanya contoh-contohnya nggak banyak ini yang tarkib masjid. Ya, nanti ada kumpulannya sebenarnya Bu, ada kumpulan tarkib masjid karena dia jumlahnya sedikit. Nah, itu ada biasanya. Nanti saya coba carikan contoh lain yang sering muncul ya. Tapi jarang juga sih, jarang muncul gitu. Nah, itu makanya contohnya kita nggak terlalu familiar gitu ya, karena dia jarang ada. Nah, jadi nanti kalau ada saya sebutkan. Kalau nggak salah jumlahnya sangat sedikit sih. Nah, nanti kalau ada tambahan saya sebutkan, insya Allah. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Nah, oke. Mungkin kita cukupkan Bapak Ibu reviewnya. Nah, kalau ada keraguan atau hal-hal yang masih kurang dipahami, nah itu bisa ditanyakan di grup. Oke, untuk malam ini kita cukupkan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Makasih Bu. Ya. Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Turnuhun Pak Ustad. Pak Jis ya, sama-sama Pak. Pak Jis selalu terakhir munculnya. Terima kasih Pak Ustad. Terima kasih Pak Ustad. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustad. Iya Bu. Ya. Terima kasih Ustaz. Iya Bu, Iza. Tekelangkung Ustaz. Sama-sama Pak. Oke, kita tutup Bapak Ibu. Ya.